Berapa banyak dari saudara yang bersyukur ada di rumah Tuhan pada pagi hari lambaikan tangan saudara. Oh, it's good to be in the house of the Lord, amen. Untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa kita. There is nothing better than to worship the name of Jesus. Katakan kepada kiri kananmu, mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. You have to worship the Lord with all of your heart. Amen. Saya mau katakan saudara bahwa glory of Zion. Dan ini tema yang saya bawakan. I know this is the name of the church. Tapi saya rindu untuk jemaat Tuhan di gereja kemuliaan Sion Light to the Nations. Memahami dengan benar bahwa nama gereja saudara, it is a prophetic statement dari surga. Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lewat wadah ini. Yang mau dan percaya sama-sama katakan amin. Saya memberikan my highest appreciation untuk Pastor Leonardo Siamsuri, Pastor Rosalin, seluruh pastoral team yang ada dan gereja tempat ini. Saya bersyukur saya boleh datang kembali melayani saudara semua. Berapa banyak dari saudara yang masih merasakan that strength, stamina selama Pastors Leaders Conference 2 minggu yang lalu. Amen. Saya berdoa saudara semua pribadi lepas pribadi. Tapi gereja ini sebagai satu tubuh Kristus will build from strength to strength, from glory to glory. Amen. Mari buka sama-sama firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat yang pertama. Dan setelah itu kita masuk ke Yesaya pasal yang ke-110. Mazmur 110 ayat yang pertama, kedua dan yang ketiga. Tapi saudara perhatikan sama-sama. Hari ini saya mau membahas tentang the glory of Zion. Katakan sama-sama dengan saya, the glory of Zion. Zion is different from Sinai. Sion berbeda dengan Sinai. Sinai adalah place oriented, tapi Zion is people oriented. Sinai fokusnya di sebuah gunung, sebuah lokasi, sebuah tempat. Tapi Sion tidak berfokuskan kepada sebuah lokasi, tapi Sion bicara tentang sekelompok orang. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun dan mereka sampai ke Gunung Sinai, Mount Sinai was already there. Gunung Sinai sudah ada di sana. Tapi Sion bukan sebuah lokasi atau tempat di mana gunung itu dikenal sebelum orang Israel datang. Tapi orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian. Tuhan membangun sekelompok orang dan dinamai oleh Tuhan sebagai Sion. Sion bukan ngomong tentang tempat, tapi Sion bicara tentang sekelompok orang di mana Tuhan diam di tengah-tengah orang-orang tersebut. God is taking the church. Secara profetik saya mau katakan bahwa Tuhan sedang membawa gerejanya. We are no longer on Sinai. Kalau di Sinai hanya ada Musa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di Sinai is only an exclusive people. Perjumpaan yang ada di Sion tidak merubah hati sebuah bangsa. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan hidupnya gak mungkin sama. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dahsyat apa yang Musa alami di atas gunung Sinai. Tapi orang Israel yang ada bersama dengan Musa, mereka gak mengalami terobosan dalam hidup mereka. Tapi saya mau katakan di dalam nama Yesus, kalau Tuhan sedang menyatakan kemuliaan Sion, artinya ada sekelompok orang-orang yang diubahkan from day to day, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, dari tahun lepas tahun kepada kesempurnaan Kristus Yesus. Dan Tuhan akan mendapatkan umatnya yang bukan hanya menerima mengalami kemuliaan Tuhan, tapi saudara akan meradiasikan kemuliaan Tuhan. Saudara akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Somebody say amen. Saya katakan di PLC bahwa Sion itu bukan gunung yang tinggi. Sion sebetulnya hanya bukit. Kalau saudara ke Israel, Zion is not a big mountain. Tapi saudara bisa menemukan Sion di mana? Sion ditemukan di tengah-tengah kota Yerusalem. Kota Yerusalem bicara tentang orang-orang percaya. Kota Yerusalem bicara tentang orang-orang Kristen. Kota Yerusalem bicara tentang orang-orang yang datang ke gereja melakukan ibadah. Tapi saya mau deklarasikan, I want to prophesy di dalam nama Yesus bahwa di akhir zaman ini, di tengah-tengah orang percaya, Tuhan akan mengumpulkan, menemukan sekelompok orang-orang yang bukan hanya jadi Kristen KTP, yang bukan datang ke gereja karena beribadah, yang bukan hanya menunaikan tugasnya sebagai orang Kristen, tapi di tengah-tengah kelompok orang Kristen, Tuhan akan menemukan sekelompok orang-orang yang naik ke atas gunung Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mampu mendengar suara Tuhan, dan mereka menyatakan kemuliaan Tuhan yang mengerti. Katakan amin. God will find Zion in the midst of his people. Dan ini bicara tentang the remnant. Ini ngomong tentang sisa-sisa. Enggak semua orang percaya. Tapi orang-orang yang mau dan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perhatikan. Alkitab berkata Yesaya 52 ayat yang pertama. Ayat ini sempat disinggung oleh Pastor Stephen Francis di PLC.
But the Lord opened my eyes and the Lord showed me a different angle dari ayat ini. Alkitab berkata terjagalah, terjagalah, atau di bahasa Inggrisnya awake, awake. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus mulai tahun 2024 ke depan, gereja Tuhan akan mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana orang dunia melihat gereja nggak akan sama lagi. Tapi ada sekelompok orang yang berbeda. Kalau saudara dan saya di gereja ini, saya berdoa, saudara nggak cuma suka nama gereja saudara, Gereja Kemuliaan Sion. Karena namanya nggak merubah saudara. Enggak kok. Bukan berarti Anda ada di GKS otomatis Anda orang-orang Sion. But you need to be changed and transformed. Sion kerja keras. Sion punya panggilan. Orang Kristen yang datang dan naik ke atas gunung Sion. Bukan orang Kristen yang hanya datang ke gereja hari Minggu. Kalau saudara masih dipaksa untuk bertumbuh di dalam komunitas. Kalau Anda masih dipaksa melayani Tuhan. Then you are not Zion people. You're just average Christians. Tapi if you want Zion, God says, number one, ada dua hal. Tuhan katakan yang pertama, awake. You have to wake up. Kalau Sion nggak bangun, kalau Sion nggak terjaga, kalau Sion matanya buta, Anda nggak tahu Tuhan lagi ngerjain apa, telingamu budak nggak tahu Tuhan mau ngomong apa, dan kalau saudara nggak kenakan kekuatanmu, artinya Sion beroperasi sebagai gereja yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa, maka orang Yerusalem akan tetap tertidur dan mereka akan dilecehkan dan mereka akan tercampur dengan kerusakan yang ada di dunia ini. Tuhan lagi mau ngomong apa sih? Penyesatan semakin banyak akan terjadi. False doctrine akan semakin banyak menyusup di dalam gereja. Gereja akan semakin cemar. Dan Tuhan sedang mencari Zion, wake up. Kalau Zion gak bangun, then the church will be in trouble. Somebody say with me, terjagalah. Terjaga berarti you need to understand, kalau saudara mau bangun, Anda tahu Anda akan terima resistance. Gereja Sion bukan gereja yang semuanya mau adem ayem. When you become a Zion church, people will not like you. When you become a people of Zion, you will terobos the status quo. Dan orang bilang, lu fanatik banget sih. Lu merasa gereja lu yang paling bagus. Lu merasa gereja lu yang paling benar. And then kita ada di zaman yang udahlah, yang penting semua orang senang dengan kita. That's not Zion mentality. Tapi Zion mentality, it means you go above and beyond with God. Resikonya apa? Orang bilang Anda fanatik. Resikonya apa? Anda akan dibilang sama orang, Anda gak relevan. Anda resikonya akan dibilang Anda too much with God. But Zion people is above the status quo. Kalau Sion gak bangun, Alkitab berkata, maka Yerusalem tidak bisa memakai pakaian kehormatannya. Gereja akan semakin menyusut. Gereja akan semakin menurun. Kenapa? Because God is waiting for the remnant Zion people untuk bangkit di hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi saya berdoa saudara tahu bahwa Anda memiliki peran yang penting. Anda memiliki peran yang penting di dalam gereja saudara. Anda memiliki peran yang penting bekerja sama dengan Tuhan di akhir zaman ini. Yang mengerti dan mau katakan amin. Buka sama-sama sekarang Mazmur 110 ayat yang pertama. Watch this. Salah satu kriteria Zion, dan saya percaya ini yang terus didengungkan dari RGLM, dari PLC, RGLM yang akan dilaksanakan di bulan Juni, Future Shapers. Saudara harus ngerti, gereja saudara bukan hanya mengadakan program. Gereja saudara bukan hanya mengadakan sebuah acara. Gereja saudara bukan hanya mengadakan sebuah acara di mana orang-orang bisa diajak. That's not the intention. Tapi setiap kegiatan yang diadakan, saya percaya dari RGLM, PLC, RGLM yang ke depan, it is the voice of the Lord, suara Tuhan yang sedang diperdengarkan bahwa Tuhan sedang mengaum dari Sion. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 110. Watch. Saya kasih satu poin, nanti di poin yang kedua saya kasih di ibadah yang kedua. Anda harus tahu kenapa GKS Kemuliaan Sion membangun tempat untuk Anda memiliki home untuk generation from generation. Saya temukan ternyata Zion people will always have a place.
Zion people will always have dominion over a location. Zion people will always be entrusted by God with the land. Makanya umat kepunyaan Allah, bangsa Israel harus ada di tanah perjanjian. Karena when you stand on a land, waktu saudara di-establish oleh Tuhan, engkau menduduki sebuah tanah, di situ you are establishing the dominion and the kingdom of God. Makanya Tuhan sedang membangun sebuah tempat yang saudara bisa panggil, that's my home. That's where God will manifest His power and His glory. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 110. Alkitab berkata di Mazmur 110, this is awesome. Alkitab berkata untuk pemimpin biduan dari Daud. Okay? I think I opened the wrong one. 1 second. Mazmur 110. Watch this. The Bible says, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Watch that. That's how powerful that scripture is. Alkitab berkata di ayat yang kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara gereja yang dibangun di Sion, bukan gereja yang melarikan diri. Gereja yang dibangun di Sion, bukan gereja yang lepas dari masalah. Gereja yang ada di Sion tidak berdoa supaya masalah saudara pergi. Gereja yang ada di Sion gak berdoa supaya semuanya tentram. Tapi gereja yang ada di Sion berkata kepada Tuhan, di tengah-tengah musuhku bahkan aku akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupku. That's the Church of Zion. Alkitab berkata di ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuhan kakimu. The Lord, kalau di bahasa Inggrisnya saudara. Kalau di bahasa Inggrisnya, the Lord says to my Lord. Tolong diperhatikan sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Waktu Daud mendapatkan Mazmur 110. The Lord says to my Lord. Ini beda nih. Yahweh was talking to Adonai. Bapak lagi ngomong sama anak. Daud diizinkan Tuhan melihat sebuah conversation sedang terjadi di surga. Nyadar gak? Bagaimana Daud bisa dengar sesuatu yang sedang diobrolin sama Bapak dan Tuhan Yesus di tahta Allah? David was hearing the Father talking to Jesus. Sit at my right hand. Duduk di sebelah kananku. Sampai aku buat semua musuhmu jadi tumpuan kakimu. Write this down. Ini yang saya mau sampaikan di ibadah yang pertama. Zion people, the glory of Zion, bicara tentang saudara dan saya mengalami perjumpaan yang supranatural dengan Tuhan. Saudara tidak bisa jadi Zion kalau saudara nggak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. David heard the conversation between the father and the son. Dan itu yang diimpartasikan kepada saudara dan saya. Tahu nggak sih saudara? Kenapa RGLM Connected Generation itu penting? Kunci kemenangan Sion adalah waktu saudara dan saya bukan karena hanya baca Alkitab. Tapi karena Anda dapat pewahyuan, Anda dapat pengertian, hubungan yang dimiliki oleh Yesus dengan Bapaknya, hubungan antara Yesus dan Bapaknya, hubungan tersebut yang diperlukan oleh saudara dan saya. Jadi Daud itu lagi ngomong, something happen in heaven. Dan yang diperkenalkan adalah hubungan antara bapak dan anak. Connected generation, gak cuma ngomong relasional. Tapi connected generation ngomong tentang spiritual and supernatural. Faham gak? Faham gak? Hubungan antara bapak dan Yesus. Saudara harus nangkep. Bagaimana Yesus bergantung kepada Bapaknya. Bagaimana Bapak bisa mengandalkan anaknya. Itu ada kerjasama yang terjadi.
And the church yang berjalan di dalam kemuliaan Sion harus mengalami perjumpaan yang sama dengan Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, katakan supernatural encounter. Katakan supernatural encounter. Daud membukakan kepada saudara dan saya, Anda harus ngerti kasihnya Bapa terhadap Yesus, kasihnya Yesus terhadap Bapaknya. Itu kunci kemenangan gereja kemuliaan Sion. You need to be plugged in. Semua orang yang ada di dalam wadah ini, semua orang yang ada di dalam gereja ini, saudara harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya berdoa setiap orang yang ada di dalam wadah ini harus mampu mendengar suara Tuhan. You have to see visions. You have to commune with God. Jangan cuma dijadikan knowledge, saudara. Karena di akhir zaman akan banyak mujizat yang akan terjadi. Akan banyak tanda-tanda ajaib yang terjadi. Tapi perbedaannya cuma satu. True encounters with God will lead you closer to Jesus. Tapi false encounters, Anda hanya akan suka dengan perjumpaan-perjumpaan. Hanya akan suka dengan mujizat-mujizatnya. Tapi Anda gak pernah kenal Yesus. That's the difference. Tapi Zion people have relationship with the Heavenly Father. Zion people mengerti siapa mereka di dalam Tuhan. Dan siapa Tuhan yang ada di dalam mereka. Yang mengerti katakan amin, saudara. Buka sekarang Matius pasal yang ke-28. Saya mau kasih tahu the power of encounters. Kenapa Anda harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Why must you have encounters with Jesus? Kenapa Anda harus memiliki perjalanan yang supranatural? Karena waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Yang membuat Sion berbeda adalah Sion adalah tempat di mana Anda bisa menemukan Tuhan. Sion adalah tempat di mana hadirat Tuhan kental di sana. Sion adalah tempat di mana instruksi suara Tuhan diperdengarkan di sana. Sion adalah tempat di mana orang yang ada di atas Sion, Anda menerima kekuatan yang baru setiap hari. Kalau Anda berjalan dalam dimensi Sion, the glory of Zion adalah you see Jesus. Berkat yang Anda alami, kemuliaan yang Anda alami, tidak tergantung dengan keadaan dunia ini. Kemuliaan dan berkat yang Anda alami tidak tergantung dengan keadaan zaman saudara. Tapi the blessing comes from the throne of Almighty God. Yang mengerti katakan amin. Matius 28, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena yang adalah orang dilepaskan dari 7 roh jahat. Wanita-wanita ini bukan salah satu dari 12. Nama mereka gak disebut sebagai salah satu dari rasul. Nama mereka gak disebut sebagai seseorang yang spektakuler. Maria Magdalena seringkali disalah mengertikan, betul gak saudara? Tapi dia mengalami kelepasan. Maria Magdalena dan Maria yang lain bicara tentang orang Kristen, orang percaya. Anda sempat merasakan kuasa Tuhan, Anda sempat merasakan jamahan Tuhan, Anda sempat dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi orang yang merdeka, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah selamat, Anda gak akan gitu aja. Tapi ternyata orang-orang ini datang ke kubur Yesus. Dan Alkitab mencatat kenapa mereka datang ke kubur Yesus. Mereka datang ke kubur Yesus karena mereka mencari Yesus. Zion people adalah orang-orang yang cari Yesus meskipun gak disuruh. Zion people adalah orang-orang yang cinta akan hadirat Tuhan tanpa dipaksa. Anda gak akan temukan ada perintah dari Yesus. Datanglah ke kuburku pada hari yang ketiga. Ada gak perintahnya? Gak ada loh. Mereka gak nangkep kalau Yesus akan bangkit. Gak ada penampakan malaikat bilang datang ke kubur Yesus. Love Jesus bukan karena pengen lihat penglihatan. Love Jesus bukan karena terima berkat. Love Jesus bukan karena terima. Simply love Jesus. And saudara tahu bahwa ini nubuatan. Waktu saya baca Matius 28 yang pertama, Tuhan berkata, banyak orang Kristen yang datang ke gereja kayak datang ke kuburan. Mereka gak temukan apa-apa. Mereka datang yang ada mati gerejanya. Tapi I want to prophesy in the name of Jesus. Mungkin saudara merasa selama ini kehidupan spiritual saudara stuck. Mungkin Anda merasa saya gak alami hadirat Tuhan. Mungkin Anda merasa saya gak alami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi I'm declaring to you
bahwa saudara dan saya ada di sebuah musim di mana yang tadinya saudara datang dan semuanya mati. You are about to have an encounter, perjumpaan dengan Tuhan Allah yang hidup. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari. Itu garis bawah itu. Perjumpaan spiritual hanya akan datang kepada orang-orang yang murni nyari Yesus. Seeking Jesus. Kalau Anda mencari Yesus, Anda rela direpotkan demi ketemu Yesus. Kalau Anda cari Yesus, Anda rela kehilangan waktu untuk dirimu sendiri demi Yesus. Malaikatnya bilang, kamu gak cari aku, kamu gak cari surga, kamu gak cari perjumpaan. Yesus yang kamu cari. Dia gak ada di situ. To be spiritual people, kita harus kembali ke dasar pokok. Saudara dan saya mengejar Yesus, mencari Yesus lebih daripada Anda cari berkat, lebih dari cari sembuh, lebih dari cari nubuatan. You seek Jesus, sebab yang kau cintai bukan tangan Tuhan, tapi yang kau cintai adalah wajah dan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. They seek Jesus. Anda tahu bahwa malaikat itu datang bukan untuk menggulingkan batu supaya Yesusnya keluar. Yesusnya udah gak ada di dalam. Jadi malaikat itu datang untuk siapa, saudara? Buat itu perempuan-perempuan. Do you know when you seek Jesus, supernatural heavenly reinforcement akan turun buat saudara. Kalau Anda mengejar Yesus, Tuhan akan kirim pasukan malaikatnya untuk membantu saudara. Menolong saudara. Memampukan saudara, menguatkan saudara. Do you believe that? Anda percaya gak itu? Gempa bumi terjadi. Saya mau kasih tahu kalau engkau cari Yesus, alam akan diputar sama Tuhan untuk tolong saudara. When you seek Jesus, yang mustahil buat manusia, semuanya mungkin buat Tuhan. When you seek Jesus, the impossible will become possible. Dan ini tanda yang Tuhan akan berikan kepada siapa? Gerejanya. Yaitu adalah saudara dan saya yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, saudara. Malaikat ini bilang, Jesus whom you seek. Nggak ada di dalam. Tapi mereka cari Yesus. Lanjutin. Ayatnya ngomong seperti apa, saudara? Alkitab berkata ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Watch number 7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Waktu mereka mengalami perjumpaan dengan surga, wanita-wanita ini membawa mandat dari Tuhan. Diutusnya ke siapa, saudara? Bukan ke orang gak pernah kenal Yesus, ke 12 murid Yesus. Minus Yudas Iskariot kan udah mati. You know what this is prophesying? Orang-orang Sion adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gak peduli Anda pemimpin gereja atau bukan. Gak peduli Anda punya pengalaman pelayanan atau enggak. Gak peduli berapa lama Anda jadi orang Kristen. Gak peduli berapa lama saudara sudah jadi penatua di gereja. Gak peduli berapa lama saudara jadi pastors di gereja. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan saudara akan diutus kepada orang-orang Kristen yang notabene udah Kristen bangkotan, saudara. Tuhan bilang sama perempuan-perempuan ini, kamu pergi ke 11 murid. Katakan sama mereka bahwa Yesus bangkit dan temui aku di Galilea. This is people of Zion. Bukan yang 11 loh yang ngalamin perjumpaan. Siapa yang ngalamin perjumpaan? Wanita-wanita yang dilihat dunia bukan siapa-siapa. Tapi their hearts, they were seeking Jesus. Murid-murid gak ada yang percaya Yesus bangkit. Bahkan Petrus kembali ke kubur Yesus. Tapi Petrus gak ngalamin perjumpaan dengan malaikat itu. Perjumpaan supranatural tidak turun dan hanya terjadi kepada orang-orang tertentu. Pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan
Yang apostolik, profetik, tik-tik-tik yang lain. Gak kayak begitu saudara. Perjumpaan supranatural terjadi kepada siapapun. Katakan sama-sama dengan saya siapapun. Katakan dengan saya siapapun. Siapapun yang haus dan lapar akan Tuhan. That the encounter is yours. Tahu saudara yang menarik apa? Waktu malaikat itu muncul, gempa bumi terjadi. Malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan, mandat Tuhan. Cuma para wanita yang ngelihat atau ada orang lain yang lihat? Ada orang lain yang lihat. Siapa yang lihat? Penjaga-penjaga Romawi. Alkitab berkata mereka mendengar suara yang sama. Mereka melihat hal yang sama. Sampai bahkan mereka mukanya pucat bagaikan orang mati. So saudara dan saya berbangganya bukan karena ngelihat penglihatan. Dukun juga bisa lihat. Ngerti gak saudara? Tapi dampak yang diberikan sama wanita-wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan penjaga-penjaga Romawi yang melihat hal yang sama. Mendengar hal yang sama. Beda sekali. Kalau Anda baca di Matius 28, di ayat yang seterusnya. Gara-gara penjaga-penjaga itu. Gak cinta Tuhan. Gak kenal Tuhan. Ketemunya sama ahli Taurat orang Farisi lagi. Terus ahli Taurat orang Farisi bilang apa? Bungkem mulutmu. Gua kasih duit. Jangan ngomong. Tenang, semua akan dibuat mudah buat kamu. Apa yang mencuri your encounter? Waktu engkau lebih cari Tuhan, permudah bisnisku. Permudah keluargaku. Permudah jalan depanku. Kalau engkau lebih cari jalan pintas. Kalau engkau lebih cari orang ngomongnya apa. Disukai gak sama orang? Kenapa saya perlu ngomong seperti ini? Banyak orang yang meninggalkan imannya hanya karena dapat cuan. Enggak mungkin pastor saya sangkal Yesus. Dan kenapa ada orderan Anda gak datang ke gereja? Mengerti gak saudara? Mengerti gak saudara? Kalau kita gak latihan sekarang, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman banyak yang murtad. Orang murtad berarti orang kenal Tuhan, bukan orang yang gak kenal Tuhan. Tuhan lagi banyak expose di gereja di Amerika. Lagi amburadul. Pemimpin-pemimpin yang kita kagumi lagi banyak berjatuhan. Ada orang yang berjatuhan, orang Kristen bilang, saya gak mau ikut Tuhan lagi. Saya berubah agamanya. Yang bodoh lu. Yang gagal orang kenapa lu ngecewainnya Tuhan. Yang gagal orang kenapa lu blame-nya Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, bumi boleh bergoyang. Orang semua di samping kamu, yang tadi jalan sama kamu, bisa menyangkal Yesus. Tapi kamu gak mungkin sangkal Yesus. Karena kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Zion people adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena orang bisa gagal, pendetamu bisa gagal, gereja bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. You have to have encounter with Jesus. Alkitab mencatat di Matius 28, gara-gara para prajurit, Alkitab berkata, sampai hari ini banyak orang Yahudi gak mau percaya Yesus. Lihat malaikat, dengar suara malaikat, ngelihat Yesus bangkit, but yet, karena hati mereka gak ngejar Tuhan. Bukannya jadi berkat, menyesatkan banyak orang. Tahu Tuhan mau ngomong apa? Zion people adalah orang-orang yang jadi berkat apapun resikonya. You cannot be Zion people. Anda gak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau bukannya orang diberkati, orang tersandung sama hidup saudara. Tapi wanita-wanita ini berbeda. Anda harus tahu kalau saudara sedang dibawa kepada dimensi apostolik dan profetik. Dimensi apostolik dan profetik itu kelihatannya wow. Tapi serangannya banyak. Yang gak suka banyak. Orang profetik itu paling salah dimengertikan. Lu ngomong bener orang gak suka. Apalagi lu ngomong salah. Saudara pikir menyampaikan nubuatan itu gampang? Enggak. Gara-gara bernubuat, banyak nabi-nabi dicaci. Dari zaman mana? Zaman Alkitab. Apostolic and prophetic is a lonely journey. Saudara dan saya sekarang lihat Rasul Paulus keren. Ada yang lihat Rasul Petrus keren.
Coba hidup di zamannya mereka. Nggak ada yang suka sama mereka. Mereka dianggap biang kerok. So saya mau tanya, are you sure you want to be apostolic and prophetic? Kalau mau, then your mentality has to change. Because the apostolic and prophetic is not just about the power and the glory. It's about the person of Jesus. Saudara ketemu sama wanita-wanita ini, mereka sampaikan ke murid-murid Yesus. Woi, Yesus bangkit. Ada yang percaya nggak? Ada yang percaya nggak? Nggak ada yang percaya. Bagaimana saudara mau diutus oleh Tuhan dengan pesan, tapi waktu Anda nyampein pesan yang nggak ada yang mau percaya. Tapi satu hal yang pasti, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Tapi this woman, mereka bilang I'll go. I'll send you. Anda lihat kan tadi di Mazmur 110. Bahwa dari Sion, Tuhan mengulurkan atau mengirim tongkat kerajaannya. Siapa itu tongkat kerajaannya? Saudara dan saya. Kapan dikirimnya? Di tengah-tengah ancaman musuh. Di tengah-tengah perlawanan. Di situ Zion. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Watch this. Saya bacakan ulang ya ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Anda harus tahu, tapi people of Zion akan terima berkat Tuhan dari tempat yang Anda gak sangka-sangka. Matius 28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi. Itu orang-orang Sion tuh. Orang-orang Sion gak menunda perintah Allah. Orang-orang Sion gak hitung-hitungan. Untung atau enggak, bahaya atau enggak, they just go. When they hear, waktu mereka mendengar, Tuhan memberikan mandat dan perintah. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara catat, apa sih ciri khas orang-orang yang ada di dalam kemuliaan Sion? You fear God lebih daripada Anda takut sama orang. Amin, saudara. You fear God. Katakan sama-sama dengan saya, takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Yang nomor 2, you will praise, worship dengan suara yang nyaring di hadapan Tuhan. Joy, you will sing with joy. Saudara harus belajar bernyanyi sampai Anda memuji. Nangkep gak perkataan saya? Anda harus belajar bernyanyi sampai Anda memuji. Karena Anda bernyanyi belum tentu memuji. Sing until you praise. Sing until you worship. Dance until you praise. Dance until you worship God. Ini ciri khas orang Sion. Mereka pergi, mereka lari dengan takut, dengan sukacita. Mereka berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah ini nih, nomor 9, ayat yang 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Katakan sama-sama dengan saya, salam bagimu. Katakan salam bagimu. Katakan salam bagimu. Ini Tuhan gak cuma ngomong selamat pagi. Tuhan gak cuma ngomong halo bro. Tuhan gak cuma ngomong halo sis. Tuhan gak cuma ngomong, apa kabar? Do you know setiap kali orang Yahudi, apalagi seorang rabi memberikan salam, artinya Tuhan memberikan blessingnya. Waktu wanita-wanita gak pusing sama kehendaknya sendiri, mereka cuma tahu satu, melakukan mandat dan kehendak Tuhan. Waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, engkau gak ngandalin rekening bankmu, engkau gak ngandelin bosmu, kamu gak ngandelin sarjanamu, kamu gak ngandelin warisanmu. Tapi waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan gak perlu ngomong banyak, cuma satu hal, salam bagimu. Artinya dia memberkati kamu. Dia berkata from this day until the end, kamu gak perlu minta berkat, sebab semua yang kau perlukan dan butuhkan sudah disediakan dan diberikan oleh Tuhan untuk kamu. Haleluya. Salam bagimu. That's it. Their lives were set forever. When you encounter Jesus, mereka gak ketemu sama Yesus langsung. Mereka dapat mandat, mereka dapat perintah.
Dan mereka lakukan dengan segenap hati. Mereka pergi dengan segera. Mereka pergi dengan hati yang semangat. Mereka lakukan kehendak Tuhan. Tiba-tiba Yesus muncul depan mereka. Salam bagimu. One statement dari Yesus merubah hidup mereka selama-lamanya. Waktu Tuhan Yesus berkata salam bagimu. Artinya semua yang kamu perlukan sudah selesai. The blessing will come not only to you, tapi kepada anak-anakmu sampai ke cucu-cucumu sampai ke cicit-cicitmu. Haleluya. Hanya karena Yesus berkata salam bagimu. Kalau Anda dengar Tuhan kasih salam, when you encounter Jesus, keadaan bisnismu bisa bertolak belakang dengan imanmu. Keadaan ekonomimu sekarang boleh bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tapi Anda akan pegang salamnya Yesus itu lebih cukup. Lebih dari cukup buat saudara. Karena Anda udah dengar dia bilang, peace, blessing, greetings unto you. That's the power of encounter, saudara. When you encounter Jesus, semua yang kau perlukan sudah diberikan. Bahkan bukannya diberikan, tapi dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembah. Ternyata penyembahan tidak bisa direkayasa. Anda tidak akan pernah bisa menjadi penyembah kalau Anda belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Gak bisa. Makanya pemusik, penyanyi yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan berbeda sama yang gak pernah. Makanya di PLC saya dengan gamblang. Prophetic worship di akhir zaman hanya bisa dipimpin oleh nabi-nabi. And prophetic people. Orang-orang yang bisa dengar suara Tuhan. Standarnya sekarang udah terlalu rendah. Saya mau kasih tahu, yang bangkang di sorga, pemimpin pujian. Betul gak saudara? It means God will have his best worshipers in these last days. Karena yang jatuh bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah saudara dan saya. Yang diubahkan menjadi penyembah-penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan itu yang dia cari. Worshippers who don't only know how to stand in the glories of God. Tapi penyembah-penyembah yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap kehidupan mereka. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Watch this. Saudara coba buka ke ayat yang ke-17. Saya buktikan ya. Kenapa perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Karena kalau Anda ngomong tentang the glory of Zion. Anda ngomong tentang the manifest presence of God. Manifest presence of God akan membuat orang yang mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan pasti menyembah Tuhan. Kenapa Anda harus punya personal encounter dengan Tuhan? Sebab tanpa personal encounter dengan Tuhan Anda gak bisa nyembah. Alkitab berkata di Matius 28 ayat yang ke-17, saya baca dari 16 deh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang Anda bisa kok datang ke hari Minggu ibadah, tapi hatimu gak percaya bahwa Tuhan sanggup. Anda bisa kok ibadah, tapi Anda gak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat. Bisa. Tapi wanita-wanita yang mengalami perjumpaan dengan surga, the moment mereka bertemu dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud dan menyembah di kaki Yesus. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa mereka gak percaya. Tapi hati mereka sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Saudara lihat gak? Matius 28 ini seperti roadmap. Ayat 18, 19, 20 adalah amanat agung Tuhan. Betul gak? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah apostolik nih. Betul ya? Selamatkan jiwa. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Saudara dan saya gak akan pernah bisa menunaikan amanat agung. Kalau kita gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. The Great Commission is a supernatural commission.
Amanat agung adalah amanat yang supranatural. Amanat yang supranatural hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang supranatural. Mau program penginjilan, bagus. Saya kasih tahu sama saudara, kebangunan rohani yang akan terjadi dari zaman ini bukan hanya orang terima Yesus. Tapi orang ditransformasi untuk menjadi penyembah-penyembah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Pekerjaan di depan berat saudara. Tapi Tuhan lagi nanya, siapa yang mau naik ke sini? Who wants to come up higher? Ini kan tema saudara tahun ini. Higher and. Saya tutup sama satu ayat boleh ya? Mazmur 24 ayat 7, 8, 9, 10. I hope you catch this spiritual dimension. We are in a season of open doors. Tapi open doors itu seram. The Lord spoke to me masuk di tahun 2024. Aku berdiri di ambang pintu. Ambang pintu itu berarti seperti pemisah. Dari satu ruangan kepada ruangan yang berikutnya, ini ambang pintu nih. Ini pura-pura ini ambang pintu ya. Yesus berkata aku berdiri di ambang pintu. Musim open doors. Berarti Yesus sudah gak ngetok lagi. Kalau dia ketok berarti pintunya tertutup. Kalau pintu udah kebuka dia gak ngetok. Mau ngetok apa? Udah kebuka. Artinya in this season, saudara mau gak mau, suka gak suka, siap gak siap, dia masuk ke dalam rumahnya. And he will deal with his house. Dia akan inspeksi rumahnya. Dia akan bersihin rumahnya. Dia gak akan minta permisi lagi. I'm prophesying in the name of Jesus. Pastors and servants of God all over the world. God will not ask permission to enter your house. He will suddenly enter. Karena that's not your house. That's his house. Tuhan gak perlu permisi untuk masuk ke rumahnya sendiri. Kalau hidupmu benar-benar rumah Tuhan, dia gak permisi masuk di hidupmu. Dia bisa masuk kapan aja. Because this is the time Tuhan minta ownership rumahnya balik ke dia. Because he will manifest his glory. Kenapa sih dia perlu manifest his glory? Karena dunia makin gelap. Jawaban dunia yang makin gelap, siapa saudara? Saudara dan saya. The glory of Zion means it is time for war. The glory of Zion means no dirt can be found in the house of God. The glory of Zion means you need to pursue God. Kejar Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, semuanya engkau taruh. Mazmur 24 ayat yang ke-7. Kita berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu. Angkatlah kepalamu ini, come on. Katakan sama-sama dengan saya, komando. Ini komando. Tuhan lagi ngomong sama saudara, angkat mukamu. Di musim ini jangan lihat sekelilingmu. Jangan lihat berapa besar masalahmu. Tapi lihat ke atas. Karena waktu lihat ke atas perspektifmu berubah. Angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Siapa pintu-pintu gerbang? Saudara dan saya adalah pintu gerbang. Lewat hidup saudara dan saya kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Dan Tuhan berkata, angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang. Ngomong tentang apa? Kemuliaan yang sebelumnya. Kemuliaan jauh yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Setiap janji Tuhan, nubuatan yang kau terima, Anda dan saya ada di musim di mana setiap yang tertunda, setiap yang tertahan akan dibuka oleh Tuhan di hari-hari ini. Dimulai waktu engkau angkat kepalamu. Waktu engkau angkat kepalamu, maka pintu-pintu yang berabad-abad harus terangkat. Bukan kamu yang ngangkat, siapa yang ngangkat? Tuhan yang ngangkat.
Your job is to shift your perspective. Lihat ke Tuhan. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Alkitab berkata, siapa itu Raja Kemuliaan? Alkitab berkata, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam. Ternyata in the season of open doors, Anda dan saya harus siap berperang. Kalau bahasa Ibraninya ayat yang ke-7 itu Jehovah, Gibor, Milkamah. Tuhan sedang mempersiapkan tentara yang ada di bumi. Orang-orang Sion adalah orang-orang yang tahu bagaimana berperang. Anda dengar di PLC, ini battleship bukan cruise ship. Kalau Anda masih melihat gereja Tuhan hanya tempat Anda bersarang, menikmati khotbah, menikmati lagu, you will die in this season. Tapi dia lagi bilang, are you ready for war? Kalau Anda perang ada sikap loh orang perang. Mulai dari itu. Bagaimana sikapmu datang ke gereja? Anda lihat orang militer. Sebelum orang militer perang di lapangan. Waktu upacara komando berkata, siap gerak. Gimana sih mereka jawabnya? Siap, betul gak? Gak bisa, siap. Gak bisa saudara. Anda gak akan kalah kalau attitude-mu gak berubah dulu. God is building an army. Terus diulang lagi sama dia. Ayat yang ke-9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabat-rabat. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Alkitab berkata, Tuhan semesta alam dialah Raja Kemuliaan. Itu bahasa Indonesianya yang akurat. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, The Lord of Hosts. Tuhan pemimpin pasukan bala tentara surga. Dia datang. Ini beda nih. Di ayat yang ke-8, Jehovah, Gibor, Milkamah, dia mempersiapkan tentara yang di bawah. Ayat yang ke-10, Jehovah, Sabaoth, dia panglima tentara yang ada di surga. Prophetically, tentara yang ada di surga sedang berkolaborasi dengan tentara yang ada di bawah. Waktu engkau mengerti bagaimana caranya berperang, waktu gereja jadi militan, waktu di dalam rumah Tuhan kau memuji, menyembah Tuhan dengan segenap energi kekuatan yang ada di dalammu, maka surga akan hadir di sana. Terobosan pasti terjadi. Angkatlah kepalamu. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Amen? Amen saudara? God is very serious. Berapa hari yang lalu saya alami seorang anak muda. Umurnya di bawah 25 tahun. Tiba-tiba dipanggil Tuhan dengan mendadak saudara. Mendadak. Gak ketahuan ternyata leukemia. Pingsan 1 kali masuk rumah sakit, that's it. I asked the Lord, Lord, why did you allow this to happen? Masih muda. Tugasnya masih banyak. She loves the Lord. Why you take her home? Waktu dia baru masuk rumah sakit, saya ditelepon sama beberapa anak-anak muda yang lain. Banyak orang berdoa untuk mujizat. Wah. I saw a vision. Saya di Semarang waktu itu. I saw a vision. Anak muda ini, itu dikelilingi oleh kuda-kuda putih. And I know she's in heaven. I said to them, she's already gone. Mereka nangis. Will you pray at least? Come on, agree. I said she's gone. Then I asked the Lord. Saya tanya sama Tuhan. Show me, why did you take her home? Ini jawaban yang Tuhan kasih. Dia kasih saya satu ayat di kitab Wahyu. Tapi dia ingatkan saya Mazmur 24. I need her in my heavenly army. Tuhan sedang mempersiapkan tentara. Tentara yang di bumi dengan tentara yang ada di surga. Makanya kalau saudara dan saya gereja gak ngerti perkara spiritual, mati kita saudara. Ini bukan masalah doktrin. Ini masalah apa yang tertulis di Alkitabmu. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang Alkitab.
mulailah percaya dengan Alkitabmu sendiri. Karena semuanya tertulis. Saya berdoa Glory of Zion Church, Anda siap? Anda harus berjuang dengan segenap tenaga sampai gedungmu bangun. Anda mungkin merasa, ini mah cuma gereja doang yang mau bangun gedung. Saya gak diminta Pastor Leo ngomong ini dong. Because I saw it in the word. Dan saya ngomong di ibadah kedua nanti. When Zion comes, there is always a place, a physical location yang Tuhan akan siapkan untuk kerajaannya. So get ready. Persiapkan dirimu. Be a people of encounter. Cari Yesus. Kejar. And heaven will come to you. Surga akan datang menjumpai saudara. Saya berdoa kalau di ibadah pertama ini mungkin hatimu sempat merasa, ya kok ikut Tuhan gitu-gitu aja. Enggak. Asal kamu mau berkata hari ini, aku percaya. Dan aku mau cari Yesus. Kalau engkau cari Yesus, engkau cari sampai engkau ketemu. Amin saudara. Engkau cari. Seperti wanita yang datang hanya ke kubur untuk meratapi, untuk menangis, untuk melakukan sebuah ritual tradisi. Waktu mereka mengalami satu perjumpaan dengan surga, proyeksi hidup mereka berubah semua. Mereka gak dipenuhi rasa takut, rasa sedih, digantikan dengan sukacita yang besar. Dan Yesus berkata, salam. Kita gak tahu ini wanita-wanita jadi seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya. Semenjak momen itu. Hidup mereka gak pernah sama lagi. Mereka jadi alat-alat, senjata-senjata di tangan seorang pahlawan. Dan mereka diutus Tuhan. Untuk jadi berkat. Bahkan untuk 11 yang tidur, bangun, makan, melayani, tumpang tangan, ngusir setan, nyembuhin orang sakit. Selama 3,5 tahun dengan Yesus. Tapi Yesus pakai wanita-wanita ini. Apa itu? The glory of Zion. Zion bukan ngomong segelintir orang. Zion bukan ngomong tentang tempatnya. Tapi Zion ngomong tentang orang-orang yang mau. God is building Zion. Dan dunia gak akan lihat si A, si B, si C, D, E. Dunia akan cuma lihat satu. Siapa yang dunia lihat saudara? Yesus. The glory of Zion is Jesus Christ himself. Dia di mana? Dia di dalam saudara dan saya. The glory of Zion is Jesus. Dan dia di mana? Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa yang duduk di sana? Saudara dan saya. That's the glory of Zion. Who is the glory of Zion? You. Jangan sampai nanti gedungnya bangun. Tapi gak ada orang-orang Sion di situ. Forget it. Karena it's not the building, but it's the people. It's not the building, but it's the army. Dan saya berdoa saudara mau jadi tentara itu. Amin. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Come on Zion people. Oh, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lift up your hands. Mulai berdoa. Minta kepada Tuhan. Aku mau mata yang melihat. Aku mau telinga yang mendengar. Aku mau hati yang dapat menangkap. Aku mau pikiran yang dapat memahami. Aku menjadi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Come on, believe God. Sherebo shikata. Lembro shikato rolo mondere beketora la basikara la lamanda rebo shikara la mande. Brokatore lebo shikara la mandara la mandea. Lebro katara la mandara la man shikara la mandara la bakate. Lebro kurrabaha shikara la mando la barabase. Lebro kurriatara la base robotoro lo monde.
Rakatere de boshikara la mandara la mandia. Ora bagaria toro lo boshikara la manda. Ereba katoro lo mundi katara la mandere de ara la basatara la manda. In the name of Jesus, aku berdoa di ibadah yang pertama Tuhan di GKS Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Aku berdoa mulai hari ini biar mata kami terbuka, biar telinga kami terbuka. Come on, begin to expect. Begin to expect. Katakan, Tuhan, buka mataku untuk aku bisa melihat apa yang tidak terlihat, supaya aku boleh melihat di alam spiritual. Buka telingaku supaya aku dapat mendengar. Imani dan percaya bahwa that blessing belongs to you, bahwa Tuhan mau menjumpai setiap saudara. He wants to encounter you. His glory is for you. In the name of Jesus. Aku berdoa dari yang paling tua sampai yang paling kecil di wadah gereja ini Tuhan. Let our spiritual eyes be open in the name of Jesus. Biar mata kami terbuka di dalam nama Yesus. Ora shikatele monsa. Lebro kushikatara la mandara la mandea. Ora katere de bosetere de. Karyandara la manda. Ora mandara la mandeshi. La cara la mandoro lo mondeshi kara la katara la mande. Ora bakaryatara la manda. Come on, minta hati yang haus dan lapar akan Tuhan, untuk mengejar, mencari Yesus dengan intensitas yang belum pernah Anda alami sebelumnya. I'm seeing a vision now, seperti bejana-bejana yang kosong. Tapi bejana-bejana yang kosong ini mulai diisi dengan air. Air yang menyegarkan, air yang sangat jernih. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu yang merasa kering secara rohani Tuhan, hari ini mereka dipenuhi dengan kehausan, dipenuhi dengan kerinduan, dipenuhi dengan iman yang percaya untuk mengalami Tuhan, merasakan kasih Tuhan, mengalami berjumpa dengan Tuhan seperti yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Oh, haleluya. Come on, just open up your heart. Open up your heart and begin to worship the Lord. Saya melihat air itu sedang masuk di hati-hati saudara. Air itu sedang masuk di relung-relung hati saudara. Air itu sedang masuk in your spirit man. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lebro kushikatara la mande. Lebro kutara la mandara la manshikara la bakate. Herebo kushikara la manda yara la mande. Hallelujah. I keep on seeing the number 22. Ada yang sedang bergumul untuk anaknya yang umur 22 tahun, tapi Tuhan menjamah anakmu. God is gonna save your child in the mighty name of Jesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga dari hamba-hambamu hari ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kamu jamah Tuhan, kau jamah hati yang keras, kau jamah hati yang keras di dalam nama Yesus. Kau jamah hati yang menjauh dari Tuhan. I pray for an awakening even to the young people, the youth and the teenagers, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I keep on seeing this 22-year-old, anak muda berumur 22 tahun ini. God is touching. God is touching this person. Ada satu putar balik, a change, a turnaround yang akan terjadi. Come on, mulai berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk keluargamu. Berdoa meskipun mustahil, meskipun seperti yang gak mungkin mereka percaya, meskipun seperti yang mereka menolak. Come on, begin to pray for a divine turnaround in the name of Jesus. Begin to pray for a divine turnaround in the name of Jesus. Supaya setiap daripada saudara boleh berkata, aku dan seisi rumahku, kami semua akan melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami semua akan melayani Tuhan. Come on, begin to pray and have that faith. Begin to pray and have that faith. Kelemon syaralamandara labakate. Lembro shikara lamandara lamande. Oh, haleluya. Shikara lamande redebo shikara labaha. Herebe kutara lamande redebo shikara lamanda. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sepertinya sudah datang mencari Tuhan, berpegang bertahun-tahun lamanya, tapi merasa kerohanian mereka stuck. Aku berdoa mulai hari ini, their heart will be free to serve the Lord. Hati mereka akan terlepas dan terbebas untuk melayani Tuhan
dan mengejar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama for the women's ministry. Pray for the women's ministry. Lemron shikatara lamandara bosokorulumunde. Bapak, kami berdoa for the women's ministry, untuk gereja kemuliaan Sion Light to the Nations. Kami minta the fire of God will come upon the women's ministry. Ada api Tuhan yang akan datang kepada women ministry, di mana wanita-wanita seperti yang datang ke kubur Yesus, mereka diubahkan oleh Tuhan menjadi tentara-tentara Tuhan yang handal. Mereka bernubuat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kami berdoa ada sukacita yang baru. Kami berdoa banyak ibu-ibu di gereja yang akan dibangkitkan. Semangat yang pudar akan dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bukan hanya segelintir, bukan hanya sebagian dari ibu-ibu atau wanita-wanita yang ada, but Lord, we pray for a new fresh move of the Holy Spirit, even among the women in this church. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kerebo shikatara lamanda, hereboku shikatara lamanda lamanda. Come on, lift up your hands. Let's worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus membawa gereja ini from glory to glory, from faith to faith in the name of Jesus. Aku berdoa sesuai dengan nama gereja ini. The glory of Zion. The glory of Zion. Kemuliaan Sion itu termanifestasi atas wadah ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus kerjakan di tempat ini. We give you all the praise, the glory and the honor. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan menerima pesan ini sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.